Sholli ala Muhammad wa sallim. Viral di media sosial, sebuah video yang memperlihatkan seorang penceramah tengah mengisi pengajian umum tanpa baju. Ada tari telanjang diiringi sholawat. Apapun itu, oh ini ya sungguh dahsyat keberanian mereka di hadapan Rasulullah SAW. Saya sudah tahu, grupnya siapa saya tahu, tapi tidak enak untuk menyebutkan. Ini tokoh, ini orang alim, tapi membacakan sholawat dengan tarian telanjang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang telah memberikan dukungan terhadap channel ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan rezeki yang lebih besar lagi. Semoga menjadi pahala jariah bagi siapapun yang ingin berpartisipasi mendukung agar channel ini terus bertahan di sosial media. Silahkan scan kris yang ada di layar. Teman-teman, kali ini saya mau mereaksi sebuah video yang memperlihatkan ini ada seorang penceramah, bahkan sebagian orang menganggapnya kiai. Tapi kalau kita lihat di sini dia tuh nggak pakai baju ya, dan wajahnya ini dilumuri dengan bedah gitu ya. Kayaknya sih ini udah pernah ya saya bahas beberapa waktu yang lalu, tapi nggak apa-apa lah saya bahas ulang karena memang edukasi itu perlu diulang-ulang ya agar benar-benar nyampe kepada masyarakat. Coba kita lihat dulu videonya ya. Viral pengajian umum dengan penceramah yang berdakwah tanpa memakai baju. Allahumma Sholli ala Muhammad wa sallim. Viral di media sosial, sebuah video yang memperlihatkan seorang penceramah tengah mengisi pengajian umum tanpa baju. Dalam rekaman yang beredar, terlihat dengan jelas penceramah yang diketahui bernama Ki Sudrun menyampaikan Namanya Ki Sudrun. ceramah tanpa mengenakan pakaian atas dengan rambut gondrong. Kejadian ini sontak mengundang berbagai reaksi dari masyarakat, terutama di dunia maya, karena dianggap tidak lazim dalam tradisi dakwah Islam. Peristiwa tersebut diketahui terjadi dalam acara bertajuk Pengajian Umum Bersama Ki Sudrun. Pengajian umum ya bersama Ki Sudrun yang diselenggarakan di pesantren As-Sofi. Aksi unik dan tidak biasa ini langsung menyedot perhatian warganet, menimbulkan perdebatan di berbagai platform media sosial. Beberapa pihak mempertanyakan alasan dibalik tindakan tersebut, sementara yang lain menyoroti perlunya menjaga etika dan norma dalam menyampaikan dakwah, terlebih dalam lingkungan pesantren yang identik dengan nilai-nilai keislaman. Di kolom komentar, banyak warganet yang mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap aksi tersebut. Salah satu komentar menuliskan kalau adab lebih tinggi dari ilmu, menegaskan pentingnya etika dalam berdakwah. Ada juga yang mempertanyakan, apakah Rasulullah SAW pernah berdakwah tanpa mengenakan pakaian, mengisyaratkan bahwa tindakan Ki Sudrun tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam. Tak hanya itu, sebagian orang juga menyesalkan sikap para ulama yang seolah diam dan tidak memberikan tanggapan terkait kejadian ini. Diketahui kalau Ki Sudrun ini dikenal sebagai dalang asal Blitar. Dia pernah nyantri di pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang. Ki Sudrun lahir pada 19 April 1970 dan kini berusia 54 tahun. Dia berasal dari Desa Krenceng, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Selain menjadi dalang, ia juga kerap mengisi ceramah bersama Gamelan Terbang Seribu. Biasanya ceramahnya juga diselingi dengan selawat dan musik. Sebenarnya ini bukan kali pertama Ki Sudrun melakukan dakwah tanpa pakaian atas. Di tahun sebelumnya, dirinya juga pernah melakukan aksi yang sama, bahkan sampai mengundang resempon dari MUI Blitar. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Blitar memberikan tanggapan terkait aksi Ki Sudrun yang viral karena mengisi pengajian tanpa busana. Menurut MUI, secara hukum fikih, tindakan tersebut sebenarnya tidak menyalahi aturan agama. Dalam Islam, batasan aurat bagi laki-laki adalah dari pusar hingga lutut, sehingga telanjang dada bukanlah sesuatu yang haram. Iya, tapi secara kepantasan kan nggak pantas dong ya kalau di pengajian penampilannya ya seperti ini teman-teman ya. Ya. Atau dilarang secara syariat. Namun, meskipun tidak bertentangan dengan fikih, MUI Kabupaten Blitar tetap mengingatkan pentingnya menjaga norma kesopanan, terutama dalam konteks budaya Indonesia. Sebagai seorang tokoh agama, Ki Sudrun diharapkan lebih bijak dalam menyampaikan dakwahnya agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Mengingat Indonesia memiliki adat dan norma sosial yang kuat, sikap kehati-hatian dalam bersikap dan berpakaian sangat diperlukan, apalagi dalam forum keagamaan yang melibatkan banyak jamaah. Pihak MUI juga mengajak untuk mempertimbangkan aspek lain di luar hukum fikih, seperti bagaimana tindakan tersebut
dinilai dari segi adab dan pantas atau tidaknya dalam konteks masyarakat. Betul. Jelas hal seperti ini agak pantas ya. Ini akibat adanya pemahaman wali ODGJ. Jadi beberapa orang ya, sebagian orang di Indonesia menganggap bahwa ada wali dari kalangan ODGJ. Sehingga orang-orang seperti Mama Gufron, seperti Ki Sudrun ini yang tidak berpakaian di tempat pengajian itu dianggap wali, dianggap normal karena ini wali ODGJ katanya. Ada juga yang bahkan ya joget-joget, menari-nari di acara Maulid Nabi hanya menggunakan kolor. Ya itu dianggap normal, dianggap biasa karena mereka menganggap itu wali. Ini namanya Hayang Weldo. Ada tari telanjang diiringi sholawat. Apa boleh? Oh ini ya, oh ini luar biasa. Tari telanjang, dia hanya simpakan, bertato. Ya saya omongkan kemarin itu ya, bertato. Laki-laki ini, terus terang wildola, ya. Sungguh dahsyat keberanian mereka di hadapan Rasulullah SAW. Wah muter-muter, kemudian kayang, jungkir, disolawati. Aku tidak malu dengan Rasulullah SAW. Sholawat diiringi tari kayak gini nih loh. Na'udzubillah, na'udzubillah. Betapa besarnya dampak kerusakan agama yang ditimbulkan dengan adanya wali-wali ODGJ semacam ini. Ya kita lihat aja Mama Gufron itu ya, semakin lama semakin banyak pengikutnya, bahkan diapresiasi oleh negara, diberi penghargaan sebagai ulama berprestasi Pancasila. Di antara bentuk merendahkan para ulama itu mengangkat ODGJ sebagai wali. Di antara bentuk perendahan terhadap orang-orang soleh, ya, di antaranya mengangkat orang-orang gila sebagai wali. Bukankah orang-orang soleh atau wali itu orang-orang mulia atau tidak? Orang mulia. Bagaimana Anda mengangkat orang gila sebagai apa? Sebagai wali. Gimana orang gila ente? Ini memalukan Islam, merendahkan derajat orang soleh. Bagaimana orang gila ente angkat dia sebagai apa? Wali. Kemudian datang minta berkah sama orang gila. Ya akhi subhanallah. Yang gila dia apa ente yang datang sama dia? Lah iya itu orang gila ente minta apa sama orang gila? Mereka bikin cerita wali kalau sudah mencapai wali majdzub, dia bikin apa? Dia pegang pantat perempuan, dia ini enggak apa-apa, subhanallah. Bagaimana bisa merubah syariat orang gila? Ya memang dia gila enggak apa-apa. Tapi jangan dianggap wali. Saudara-saudaraku sesama muslim, Anda yang masih berpemahaman bahwa adanya wali dari kalangan ODGJ, sadarlah itu benar-benar ngerusak agama Islam. Ini bukan tentang oh ini pemahaman salafi, oh ini pemahaman aswaja, bukan. Anda mau nyebut diri Anda apapun itu, Anda mau nyebut diri Anda aswaja, Anda mau nyebut diri Anda salafi, kita sesama muslim ini sama-sama berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Dan di Al-Quran maupun hadis tidak ada yang namanya wali ODGJ. Allah memberikan bocoran sedikit di dalam Al-Quran tentang wali-wali Allah, yaitu allazina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu ialah orang-orang yang beriman serta mereka pula senantiasa bertakwa. Mohon maaf, saya tetap hormat pada siapapun, pendapat apapun, tapi kalau orang tidak patuh syariat, ya tidak bisa disebut wali. Wong Allah SWT mendengarkan alladzina amanu wa kanu yattaqun, surat Yunus itu. Wali itu siapa? Yang beriman dan bertakwa. Itu ciri utama kewalian seseorang, keimanan dan ketakwaannya. Maka tidak pantas kita katakan ODGJ sebagai wali Allah. Karena bagaimana kita mau mengukur keimanan dan ketakwaannya sementara akalnya aja nggak sehat. Dan yang lebih penting yang harus kita ketahui, ODGJ itu kan catatan amalnya sudah diangkat. Jadi berhentilah mengatakan ada wali dari kalangan ODGJ karena dampak kerusakan yang ditimbulkan terhadap agama Islam itu benar-benar besar banget teman-teman. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.